Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami dengan materi perancangan sistem. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Viola Putri dari Nasmi dengan nomor BP 240112. Yang kedua, saya sendiri yaitu Zahra Ramadhani Khoiri dengan nomor BP 240113. Yang ketiga, Cilsalia Harsi dengan nomor BP 200312. Yang keempat, Divina Viola dengan nomor BP 200315. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Konsep perancangan sistem. Konsep dasar perancangan sistem adalah proses mendesain sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada agar menjadi lebih baik, yang melibatkan penentuan proses, data yang diperlukan, serta merancang input, output, dan file. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan menghasilkan rancang bangun sistem yang jelas serta lengkap. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar tentang alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem adalah alat visual yang digunakan untuk merancang sistem informasi, termasuk menjelaskan prosedur, fungsi, struktur, dan data yang dibutuhkan. Konsep dasarnya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang sistem yang akan dibuat, memenuhi kebutuhan pengguna, dan menjadi panduan bagi pengembang perangkat lunak untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya ada aliran sistem informasi lama atau bisa disebut dengan ASI lama. Aliran sistem informasi atau ASI lama adalah pemetaan proses pengolahan data yang ada saat ini dalam suatu sistem yang seringkali dilakukan secara manual atau memiliki banyak kelemahan seperti tidak efisien, duplikasi pekerjaan, atau memakan banyak waktu. ASI lama digambarkan menggunakan bagan atau diagram untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diperbaiki dan menjadi dasar untuk merancang sistem yang baru dan lebih baik. Setelah itu juga ada karakteristik utama pada ASI lama. Yang pertama, manual dan tidak efisien. Sistem seringkali bergantung pada proses manual, seperti pengisian formulir, pembuatan laporan lengkap, dan pengarsipan fisik. Yang kedua, ada banyak kelemahan. Terdapat masalah seperti duplikasi data, kesalahan berulang, dan proses yang memakan waktu, yang dapat menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga ada digunakan sebagai dasar perancangan. ASI lama menjadi titik awal untuk analisis sistem yang ada, guna mengidentifikasi kekurangan dan mengusulkan perubahan untuk mengembangkan sistem baru yang lebih efektif. Terakhir ada menggunakan simbol. ASI digambarkan menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan aliran data, proses, dan dokumen seperti yang dijelaskan dalam beberapa panduan sistem informasi. Dan di sini juga ada simbol-simbol pada ASI lama. Yang pertama ada simbol proses yang digunakan sebagai menunjuk proses dari operasi program komputer. Yang kedua ada simbol dokumen, yaitu menunjukkan input dan output baik untuk proses manual, mekanik, atau dokumen. Yang ketiga ada simbol kegiatan manual yang digunakan sebagai menunjukkan kegiatan manual. Yang keempat ada penyimpanan arsip, yaitu digunakan sebagai file yang diarsipkan menurut alfabetnya atau huruf. Yang kelima ada penyimpanan arsip yang digunakan sebagai file yang diarsipkan menurut numerik atau angka. Terakhir ada simbol garis alir, yaitu digunakan sebagai menunjuk arus dari proses. Dan teman-teman bisa lihat tabel-tabel simbol-simbol pada ASI lama. Selanjutnya ada simbol-simbol ASI lama, yaitu seperti kegiatan manual, proses, dokumen, kartu plong, pita magnetik, hard disk, disket, display, penghubung, garis alir, start, inisialisasi, keputusan, dan input-output. Selanjutnya, alat bantu utama dalam ASI lama. ASI lama umumnya digambarkan menggunakan data flow diagram atau DFD dan alat pendukung lainnya seperti DFD data flow diagram menunjukkan aliran data dan proses dalam sistem. Yang kedua, kamus data atau data
Data Dictionary, menjelaskan detail tentang data yang digunakan di DFD, seperti nama data, isi, tipe, dan sumber. Yang ketiga, Flow Map, peta aliran dokumen, menjelaskan arus dokumen secara fisik dalam organisasi. Yang keempat, diagram konteks level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan entitas eksternal. Selanjutnya, ada tahapan analisis ASI lama. Yang pertama ada studi awal sistem atau mengidentifikasi sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, menggambarkan DFD atau membuat diagram konteks dan DFD level 1. Yang ketiga, menyusun kamus data atau mengidentifikasikan setiap aliran data. Yang keempat, evaluasi sistem lama, mencari masalah atau kelemahan sistem. Yang kelima, menyusun rekomendasi sistem baru. Selanjutnya ada level DFD dalam ASI lama. Yang pertama, diagram konteks level 0 atau gambaran sistem secara keseluruhan hanya satu proses utama. Yang kedua, DFD level 1 menjabarkan proses utama menjadi beberapa subproses. Yang ketiga, DFD level 2 dan seterusnya, menjabarkan subproses lebih rinci lagi sampai jelas seluruh aliran datanya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ASI lama. Kelebihan yaitu pertama, mudah dipahami karena fokus pada aliran data. Yang kedua, cocok untuk sistem manual atau semi komputerisasi. Yang ketiga, membantu analisis awal sistem lama sebelum migrasi ke sistem baru. Kekurangannya, yang pertama yaitu tidak menunjukkan bagaimana data disimpan secara rinci. Yang kedua, kurang efektif untuk sistem besar dan kompleks. Yang ketiga, tidak mendukung pemodelan berorientasi. Yang kedua, contoh kasus perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web pada restoran Lamongan Cahaya. Yang pertama, latar belakangnya. Pencatatan dan pengelolaan data pemesanan makanan di restoran Lamongan Cahaya masih dilakukan secara manual menggunakan alat tulis dan kertas. Cara ini sering menyebabkan pesanan tumpang tindih, keterlambatan pengantaran, serta kesulitan pemilik dalam memantau data penjualan karena tidak terkomputerisasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan cepat dan akurat, dibutuhkan sistem informasi berbasis web agar proses pemesanan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses penyampaian informasi antara pelanggan, pelayan, dan kasir. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana sistem pemesanan di restoran Lamongan Cahaya berjalan saat ini? Apa saja kendala yang muncul pada sistem manual tersebut? Yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi pemesanan berbasis web untuk meningkatkan dan akurat data? Yang keempat, cara pengumpulan data. Observasi, mengamati langsung proses pemesanan data transaksi di restoran untuk mengetahui alur kerja dan kendala sistem manual. Yang kedua, wawancara, melakukan wawancara dengan pemilik restoran dan karyawan. Yang ketiga, studi pustaka, mengumpulkan referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu terkait sistem informasi pemesanan berbasis web. Yang kelima, analisis sistem yang sedang berjalan. Konsumen datang memesan makanan atau minuman. Waiter mencatat pemesanan di form order kertas. Yang ketiga, form diserahkan ke dapur untuk disiapkan. Yang keempat, kasir studi pustaka, mengumpulkan referensi dari jurnal dan penelitian terdahulu terkait sistem informasi pemesanan berbasis web. Yang kelima, ada analisis sistem yang sedang berjalan atau ASI lama. Yang pertama, konsumen datang dan memesan makanan dan minuman. Yang kedua, waiter mencatat pesanan di form order kertas. Yang ketiga, form diserahkan ke dapur untuk disiapkan. Yang keempat, kasir menghitung total pesanan dan membuat bill. Yang kelima, waiter menyerahkan bill ke konsumen. Yang keenam, konsumen membayar ke waiter. Yang ketujuh, kasir memverifikasi pembayaran dan mencetak struk 2 rangkap. Yang kedelapan, administrasi menyusun laporan penjualan berdasarkan arsip struk. Selanjutnya ada flowchart untuk aliran sistem yang sedang berjalan ASI lama. Yang pertama, start. Setelah start, ada konsumen datang dan memesan makanan. Setelah itu, waiter mencatat pemesanan di form order kertas. Dan setelah itu, ada form ordernya.
diserahkan ke dapur untuk disiapkan. Dan setelah itu kasir menghitung total pemesanan dan membuat bill. Setelah itu